Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Rifki dan rekan saya bernama Maya Aura Lutfia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang indirect ELISA. Kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan Maya Aura Lutfia, kemudian saya sendiri Muhammad Nurul Rifki, kemudian ada Nanda Aprilia, Najwa Savana Alifuelsa, Naya Fatimah Dwi Putri, dan Nurul Febriani Aziza. Spesimen untuk spesimen penelitian yang digunakan yaitu dahak untuk pemeriksaan biasa dengan AFB dan budidaya diperoleh selama 3 hari berturut-turut. Sampel dahak dicerna dan dikontaminasi dengan natrium hidroksida 2%, kemudian diperoleh untuk penyelidikan lebih lanjut. Pewarnaan cepat asam Ziel-Nielsen digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan basil tahan asam. Darah vena dikumpulkan dari semua pasien dan subjek kontrol. Darah dibiarkan menggumpal dan setelah sentrifugasi atau 1000 kali G 10 menit, serum dipisahkan dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sampai digunakan. Adapun subjek penelitian, berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan, kriteria dan jumlah subjek penelitian untuk indirect ELISA dalam mendiagnosis tuberkulosis dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kriteria subjek penelitian, terdapat pasien TB aktif atau diduga atau terkonfirmasi, kemudian pasien dengan penyakit non-TB, dan relawan sehat sebagai kontrol. Jumlah subjek penelitian yaitu 128 pasien TB aktif, 49 pasien dengan penyakit non-tuberkulosis, dan 20 relawan sehat. Semua subjek negatif HIV, sampel serum diperoleh hampir semua pasien sebelum memulai AKT dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga diuji. ELISA indirect digunakan untuk mendiagnosis tuberkulosis. Semua subjek, termasuk pasien yang didiagnosis secara klinis, membaik secara klinis dan merespons pengobatan anti-COX atau AKT dengan baik setelah 3 bulan pengobatan antituberkulosis standar. Kemudian penyakit yang dideteksi berdasarkan jurnal, penyakit yang dideteksi adalah tuberkulosis atau TB. Penyakit ini memiliki ciri-ciri seperti batuk kronis, demam, penurunan berat badan yang jelas, kemudian kehilangan nafsu makan, dan berkeringat di malam hari. Penyebab penyakit ini adalah infeksi oleh kompleks basil M. tuberculosis atau MTB. Pada jurnal menyatakan bahwa sepertiga populasi global yang diyakini terinfeksi kompleks basil M. tuberculosis atau MTB, agen penyebab tuberkulosis. Kemudian yang kedua, kompleks AG85 terdiri dari 3 protein sekretaris utama M. tuberculosis yang telah menjadi fokus penelitian ekstensif selama beberapa tahun. AG85A atau 31 KD, AG85B atau 30 KD, dan AG85C atau 31,5 KD. Antigen ini juga telah ditemukan pada dahak pasien tuberkulosis paru-paru. Metode yang digunakan adalah indirect ELISA, menggunakan antibodi monoklonal atau MAB terhadap kompleks AG85 yang dimulihkan. Digunakan untuk menunjukkan kompleks AG85 dalam serum pasien tuberkulosis. Sampel serum diperoleh dari 997 kelompok pasien yang berbeda dengan ketentuan TB yang dikonfirmasi sebanyak 24, TB yang diagnosis secara klinis sebanyak 104, kontrol penyakit sebanyak 49, dan kontrol sehat sebanyak 20. Adapun cara pengujian metode indirect ELISA seperti pada bagian berikut. Sebelum pengambilan sampel pasien, pengujian distandarisasi dengan menginkubasi kompleks AG85 yang dimulihkan dengan CS90 MAB di pengenceran yang berbeda 1-500 mg per ml. Sampel serum 100 mikro, 1:200 dari pasien TB dan subjek kontrol ditambahkan ke dalam sumur mikroliter
dan diblokir dengan 0,5% bovin serum albumin atau BSA, bovin serum albumin atau BSA dalam buffer fosfat salin PSP, PBS. Setelah dicuci dengan PBS, MAB 1:2000 ditambahkan dan telat diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 60 menit. Sumur dicuci dan kemudian antibodi sekunder ditambahkan dan diinkubasi selama 60 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah pencucian lagi dengan PBS 1000 mikroliter substrat TMB atau H2O2 ditambahkan ke dalam sumur dan diinkubasi pada suhu kamar selama sekitar 10 menit. Reaksi kemudian dihentikan dengan 100 mikroliter substrat TMB atau H2O2. Reaksi kemudian dihentikan dengan 100 mikroliter H2SO4 2,5 N. Absorbansi setiap sumur dibaca pada 450 nm sampel dengan absorbansi lebih dari 0,18 dianggap positif. Setiap sampel diuji dalam rangkap 3. Interpretasi data. Yang pertama, konsentrasi antigen kompleks Ag85 yang berbeda ditritasi dengan antibodi dan kurva standar diplot pada gambar menunjukkan peningkatan absorbansi pada 450 nm. Dengan peningkatan konsentrasi antigen kompleks Ag85 selama standarisasi metode ELISA tidak langsung. Yang kedua, plot kotak aktivitas kompleks Ag85 dalam serum dari pasien TB yang dikonfirmasi dan diagnosis secara klinis, pasien penyakit non-TB, dan kelompok kontrol sehat dengan nilai batas ditunjukkan pada gambar bersama dengan rentang persentil ke-90, persentil ke-75, dan ke-25. Sampel serum dari pasien TB dan non-TB dipisahkan dengan elektroforesis satu dimensi dan diteteskan pada membran PFDV. Yang ketiga, menggambarkan immunoblotting dengan antibodi kelinci spesifik khusus terhadap antigen kompleks Ag85 pada sampel serum pasien TB jalur A menunjukkan reaktivitas untuk Ag85 antigen kompleks yang tidak ada dalam kasus pasien non-TB jalur B. Perhatikan adanya kompleks Ag85 30 kDa hanya pada serum pasien TB. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Selebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.